Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat beriman dimanapun berada, tentunya di kehidupan dunia ini bermacam-macam karakter, sikap, angan-angan, impian, cita-cita orang. Masing-masing berbeda, mungkin ada yang sama. Tapi seyogyanya dalam kehidupan ini banyak orang ribut jimat, pusaka, pada lelakon. Ada yang melakukan ritual-ritual wirid dikir tertentu, ingin melihat setan, demit, hantu, marakayangan atau jin, apalah wis lah kalakaku. Tapi tidakkah pada diri kita, diri kalian semua, Anda sekalian ingin melihat sosok yang mulia, sosok yang penuh welas asih, sosok yang akan paling kita nantikan pertolongannya, syafaahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan satu sholawat, yaitu sholawat rahmah Sallallahu ala Muhammad. Al-Kisah, pada suatu saat sudah lama sekali, bertahun-tahun sejak saya masih ABG, saya pernah mimpi, diawali saya sakit yang sangat parah, hingga tidak untuk berjalan, berdiri saja itu saya susah. Dari kecil saya sudah belajar ilmu metafisik, ilmu hikmah, ilmu hisib, dan lain-lain. Di dalam sakit itu, dari pagi sampai siang saya itu digoda. Mata saya benar-benar melihat ratusan, bahkan semakin banyak. Saya membaca amalan ini, hizib ini, ke seluruh penjuru, menghajarnya dengan tasbih, ke arah barat, utara, timur, selatan, ke atas, ke bawah, ke barat lagi. Tapi apa yang terjadi? Semakin banyak sosok-sosok jin menggoda saya. Dan ini demi Allah, demi Rasulullah, bukan mimpi. Semakin banyak jin setan mengganggu saya, bahkan menari-nari, gaduh, sampai saya berteriak-teriak, menjerit-jerit, hampir tidak kuat melihat dan mendengar banyak sekali beratus-ratus jin meledak, mencemooh, ataupun mengganggu saya. Di saat putus asa itu saya teringat beliau Romo Yai Labis Sodik, Benda Pesantren Al-Hikmah. Karena saya hadir di suatu pengajian, beliau mengijazahi ijazah umum, yaitu sholawat rahmat Sallallahu ala Muhammad. Hampir putus asa, akhirnya saya terhadap dan saya zikir sholawat. Seketika itu hati menjadi tenang, dan sangat tenang, sejuk. Badan saya tiba-tiba merasa enak, enteng, dan ringan. Tahu-tahu saya merasakan ada yang mengalungi sorban, dan bau yang wangi, sangat wangi sekali, sangat enak dan nikmat wanginya. Sampai saya berdiri sambil menari juga, membaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, seolah ada yang mendampingi atau mengalungkan sorban itu, mengajak saya berdiri, dan secara otomatis saya bisa berdiri dan sembuh seketika. Dan
beratus-ratus jin, wanita, pria yang mengganggu saya itu langsung hancur jadi debu. Dan saya sangat bersyukur. Saya dalam hati itu berpikir dan yakin sekali bahwa itu baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengalungi sorban saya, yang menyapa hati saya sehingga dalam keadaan sakit yang begitu parah langsung sembuh dengan izin Allah melalui fadilah barokah baca sholawat rahmat. Alhamdulillah, saking saya syukurnya sembuh dari sakit, akhirnya saya terus zikir sholawat ini sampai tengah malam atau jam 1. Kalau semakin sebanyak zikir, semakin merasakan ketenangan jiwa, semakin merasakan sembuh yang sangat sempurna tuntas, sembuh total, bisa berjalan berlari. Dan terus saya zikir sebagai wujud syukur saya pada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Habibina Muhammad SAW, syafaat Allah insyaallah fitni wa akhirah. Saya terus membaca sholawat ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sampai saya tertidur. Yang di dalam mimpi ini saya didatangi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali min ahli Badar, Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang 4, dan beliau yang paling afdol, yang paling mulia, yaitu saya didatangi berlima langsung beserta Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sangat bersyukur dan sangat bersyukur pada Allah. Beliau yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berkenan hadir menyapa hati saya. Jadi syafaat bukan hanya di akhirat, insyaallah fitni wa dunya wal akhirah. Yang penting tidak sekedar membaca sholawat, tapi akhlakul karimah sebisa mungkin semampunya ditiru. Seperti itu, seperti senang bagi-bagi rezeki, sedekah sama anak yatim, fuqara, masakin, dan akhlak-akhlak Rasulullah yang perlu dicontoh lainnya. Pada kesempatan hari ini saya menegaskan, saya benar-benar disyafaati Rasulullah dari sakit menjadi sembuh dan mimpi didatangi 5 sosok yang mulia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya syukuri sampai saat ini, kalau tidak disyafaati beliau Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan izin Allah mungkin saya sudah tiada sejak umur 17 tahunan, sekitar masih ABG waktu itu. Ya berada di rumah sejak kelas 2 SD. Dan di sini saya bukan mau ujub atau takabur, saya ingin jadi motivasi, inspirasi, menjadi inspiratif untuk sahabat semua. Ojo mung maca sholawat etok, maka berapa banyak orang yang bersolawat, ada yang berpuasa, melakukan amalan ini, zikir-zikir tertentu ini, ingin berjumpa Rasulullah, nyatanya tidak hadir walaupun dibaca ribuan kali setiap hari. Dengan hati yang ikhlas, pasrah, tawakal kepada Allah, melalui bacaan sholawat, bermahabbah kepada baginda Rasulullah SAW dengan keyakinan tingkat tinggi dan pasrah lahir batin, jiwa, lisan, pikiran, bacaan atau lisan, hati satu, insya Allah itu khusyuk, Allah ridho. Maka yang baca itu, baik baca sholat, baca Al-Quran, kalau ingin fadilah dan wasiatnya, pasti ada kiat-kiatnya, bukan asal baca bla bla bla. Itu mah manuk burung saja bisa kan? Tapi nggak tahu artinya, nggak tahu penghayatannya. Maka beruntunglah kita diciptakan Allah sebagai manusia insan yang
paling mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Yang penting bertakwa kepada Allah, istiqomah, sholawat, istighfar, perbaiki iman Islam, sholawat, istighfar, sholat, insyaallah mengharapkan barokat manfaat selamat di dunia wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan kali ini saya ingin mengijazahkan pada sahabat semua bacaan sholawat rahmat. Bisa semampunya, tidak usah bilangan-bilangan tertentu, yang penting memohon ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Rasulullah pun yang kita sholawati akan ridho, dan akhirnya kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, dan Rasulullah pun cinta sampai berkenan hadir menemui kita, baik secara nyata maupun secara mimpi, yang wajib disyukuri. Demi Allah saya tidak berbohong, atas nama Rasulullah, atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Kalau saya kalau bohong berani disambut petir. Detik ini juga, saat ini juga. Billahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.